Salam sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dalam video dari channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang the law of maximum quality. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Efesus 6 ayat 5-9. Sahabat pendidikan Kristen, Alkitab mengusulkan komitmen dengan kualitas maksimum. Bekerja seolah-olah pribadi penerima layanan Anda adalah Tuhan sendiri. Apakah Anda membuat barang, jasa, atau bekerja? Fokus Anda harus menjadi mitra dengan maksimum quality. Tuhan tidak menuntut Anda menjadi seorang yang jenius atau pahlawan super, tetapi Dia mengharapkan Anda bekerja menuju standar tertinggi dalam hal sikap dan perilaku Anda. Anda harus rela memenuhi tanggung jawab Anda dengan niat baik, perhatian, dan dedikasi, terlepas apakah Anda sedang diamati oleh atasan atau tidak. Teks Alkitab yang membuka pasal ini mengungkapkan istilah hamba, tetapi dalam istilah hari ini karyawan akan lebih tepat. Namun jangan lupakan makna aslinya. Bahkan dalam konteks perbudakan, perintahnya adalah bekerja dengan dedikasi dan perhatian. Sekalipun majikanmu bukan orang baik, hamba atau budak harus bekerja seolah-olah mereka sedang melayani Tuhan. Hari ini sepertinya keterlaluan ketika kita melihat kaum muda yang memasuki pasar kerja jauh lebih mementingkan hak-hak mereka dan tidak mau bekerja untuk bos yang tidak tahu bagaimana mengenali usaha dan bakat mereka, atau yang mungkin mengeksploitasi mereka. Di sisi lain, ada aturan perilaku, akal sehat, keramahan, dan memenuhi tugas Anda yang masih relevan. Tidak peduli apa posisi Anda, patuhi atasan Anda. Setia kepada siapa yang Anda layani, baik itu pemerintah, pemilik perusahaan tempat Anda bekerja, atau mitra mayoritas Anda dalam sebuah bisnis. Terkadang bos akan menjadi kontrak yang Anda tanda tangani. Menghormati apa yang telah disepakati. Prinsip ini hanya berlaku jika atasan Anda menuntut Anda melakukan sesuatu yang salah, tidak etis, atau tidak jujur. Jika Anda seorang pegawai negeri, lakukanlah pekerjaan Anda dengan bermartabat. Ingatlah bahwa pada akhirnya Anda tidak bekerja untuk pemerintah. Penerima sebenarnya dari layanan Anda adalah orang lain, populasi secara keseluruhan. Berusahalah untuk keinginan yang tulus untuk melakukan yang terbaik bagi mereka yang memiliki kewajiban untuk Anda layani. Ini mungkin tampak seperti perubahan paradigma. Tetapi bayangkan apa yang akan terjadi jika ini menjadi sebuah norma atau aturan. Jangan jadikan atasan Anda sebagai alasan untuk tidak bekerja secara produktif dan efisien. Majikan dan pemerintah yang buruk bukanlah pembenaran bagi Anda untuk tidak melakukan bagian Anda. Ingatlah bahwa kontrak terpenting Anda adalah dengan Tuhan. Hasil terbaik dari semua yang Anda lakukan dalam hidup Anda tidak akan datang dari atasan Anda. Mereka akan menjadi buah dari apa yang Anda tanam sebagai seorang yang beretika. Profesional yang baik, terutama pemimpin, selalu bekerja untuk sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Apakah itu untuk mengubah dunia, untuk menciptakan sesuatu yang baru, atau untuk menghormati Tuhan? Pasti ada motif yang lebih besar untuk hal-hal besar terjadi. Jika misi ini akan memungkinkan orang untuk tumbuh,
Tidak ada hal besar tercipta dengan motivasi kecil atau pemikiran kerdil. Buku Dream Big yang ditulis oleh jurnal Kristen Korea menunjukkan bagaimana pencarian keunggulan dan budaya meritokrasi membantu karir sukses pengusaha Brasil George Paulo Lemann, Marcel Teles, dan Beto Sicupira. Ketiganya membangun kerajaan bisnis besar dalam sejarah kapitalisme Brasil dan mendapatkan pengakuan dunia dengan membeli 3 ikon budaya Amerika, Budweiser, Burger King, dan Heinz. George Paulo Lemann berkata, "Kebanyakan orang yang mengenal saya dan mengetahui bisnis saya tahu bahwa saya selalu katakan bahwa memiliki mimpi besar menghasilkan pekerjaan yang sama dengan memiliki mimpi kecil. Tidak masalah apakah Anda menyapu lantai, merekonstruksi gigi, mengajar di kelas, atau memimpin perusahaan besar. Carilah keunggulan. Lebih baik lagi, bekerjalah seolah-olah Anda melakukannya untuk Tuhan. Hasilnya adalah Anda akan melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Bagi Tuhan, semua pekerjaan adalah berharga, suci, dan berguna. Bahkan aktivitas yang paling sederhana pun harus dihargai dan dilaksanakan dengan baik. Mempraktekkan hukum kualitas maksimum akan mengungkapkan spiritualitas dan juga pandangan sekuler terhadap Anda. Orang yang melakukan pekerjaan terbaik mereka dengan sukarela, bukan dengan paksaan atau keengganan, cenderung dikagumi dan disukai. Meskipun Anda tidak boleh bekerja hanya untuk mencari pengakuan, kenyataannya adalah bahwa cepat atau lambat pengakuan akan datang kepada mereka yang mendedikasikan diri, jiwa, dan raga untuk pekerjaan itu. Hukum kualitas maksimum memiliki 2 efek langsung. Pertama, penghargaan sekuler. Karena dengan menerapkannya Anda akan mencapai tingkat keunggulan yang lebih tinggi di tempat kerja. Yang kedua, sebuah janji ilahi. Karena Anda akan setia dan taat kepada Tuhan. Dan ini tidak pernah luput dari perhatian Bapa Surgawi. Selanjutnya Anda akan menerima hadiah yang tak ternilai, hati nurani yang bersih, dan perasaan bahwa pekerjaan telah dilakukan dengan baik. Sahabat pendidikan Kristen, itu adalah hukum the law of maximum quality. Kiranya uraian kali ini akan memberkati kita semua. Amin.